Udah, Kai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian semua? Baik. Masih semangat atau udah tidak semangat nih? Tidak semangat. Semoga mantap ini ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ayo pimpin doa teman-temannya. Untuk mulai Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa atwabihi wa nahatawa wa nahatawa بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Baik, ada yang masih ingat kemarin mempelajari materi apa? Ingat Apa? pasar modal. Sekarang kita ke perekonomian terbuka. Oke. Ada yang tahu apa itu perekonomian terbuka? Baik, sebelum masuk ke materi kita akan di sini melihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu perekonomian terbuka, ciri-ciri perekonomian terbuka, keunggulan perekonomian terbuka, kekurangannya, dan sektor yang ada di dalam ekonomi terbuka. Yang pertama, pengertian ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang terlibat dalam perdagangan internasional, termasuk dalam perekonomian ini. Interaksi dengan negara lain sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Di sini ada ciri-ciri perekonomian terbuka. Yang pertama, perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antara dua negara atau lebih yang didasari kesepakatan bersama. Perdagangan internasional juga dapat disebut international trade. Intinya, perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk saling memenuhi kebutuhannya yang tidak bisa diproduksi di negara tersebut, sehingga memerlukan negara lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selanjutnya, di sini ada tujuan dan manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan kondisi produk. Setiap negara memiliki perbedaan kondisi alam, iklim, dan teknologi yang berbeda. Ini yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional, sehingga produk yang tidak dapat diproduksi di negara tersebut bisa terpenuhi oleh negara lain. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Dengan adanya perdagangan internasional, biaya produksi akan lebih hemat karena biaya produksinya lebih murah dibandingkan dengan memproduksi barang lebih sendiri. Contohnya, banyak perusahaan memindahkan produksinya. Contohnya, banyak perusahaan yang memindahkan produksinya ke negara-negara yang berkembang karena di sana biaya produksi jauh lebih murah dibandingkan negara yang belum berkembang. Perbedaan tingkat selera. Selera konsumen tentu berbeda-beda, sehingga memungkinkan negara untuk saling memenuhi kebutuhan konsumen terhadap produk yang tidak tersedia atau tidak diminati
di negara tersebut. Contohnya, masyarakat Indonesia mengimpor barang fashion dari Eropa karena dianggap lebih modis dan lebih bagus daripada barang lokal yang ada di Indonesia. Prinsip perbandingan keunggulan. Teori ini menyatakan setiap negara harus fokus pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif, yaitu barang yang dapat diproduksi dengan efisien relatif lebih tinggi dibandingkan negara lain. Di sini sebagai contohnya, Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit ke negara-negara Eropa, sementara mengimpor mesin-mesin industri dari Jerman. Di sini ada beberapa manfaat perdagangan internasional, di antaranya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ada yang tahu apa maksudnya meningkatkan kesejahteraan rakyat? Ya. Jadi, perdagangan internasional memungkinkan masyarakat mendapatkan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Hal ini meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan rakyat karena kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Yang kedua, meningkatkan devisa negara. Dengan mengekspor barang jasa ke negara lain, suatu negara dapat memperoleh keuntungan dalam bentuk devisa atau mata uang asing. Devisa ini sangat penting untuk membiayai impor barang, pembangunan, dan berbagai kebutuhan negara. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan negara yang tidak bisa diproduksi sendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan untuk memproduksi barang tertentu, baik dari karena kurangnya sumber daya alam, teknologi, atau iklim di negara tersebut. Perdagangan internasional membantu negara untuk mendapatkan barang yang tidak bisa dihasilkan di negara tersebut, seperti teknologi canggih atau bahan baku tertentu. Yang keempat, membangun kerjasama antar negara. Perdagangan internasional menghubungkan ekonomi negara yang saling menguntungkan antar negara. Hubungan ini juga dapat memperkuat diplomatik, politik, serta sosial antar bangsa. Dan yang terakhir, menjadikan negara memiliki spesialisasi dalam salah satu sektor ekonomi. Dengan berfokus pada barang atau jasa yang menjadi keunggulan komparatif, suatu negara dapat mengembangkan sektor ekonomi jasa tertentu secara lebih efisien. Spesialisasi ini meningkatkan produktivitas dan daya saing negara di pasar global. Jadi intinya, perdagangan nasional memberikan berbagai manfaat yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan hubungan antar negara. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, selanjutnya keterlibatan pasar global. Pasar global adalah sebuah arena di mana bisnis, produk, dan jasa diperdagangkan secara bebas melintasi batas negara. Keterlibatan pasar global mencakup strategi dan kebijakan untuk memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan mereka ke pasar internasional. Lanjut. Mengapa pasar global penting? Ada yang tahu? Karena bisa menjangkau konsumen lebih banyak di seluruh dunia. Yang pertama, peluang bisnis lebih luas. Perusahaan bisa menjangkau konsumen banyak di seluruh dunia. Jadi konsumennya tidak hanya di dalam negeri saja atau lokal, tetapi bisa mencapai seluruh dunia agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi daripada hanya membawa produknya saja di dalam negeri saja. Akses ke sumber daya yang lebih besar. Perusahaan bisa mendapatkan bahan baku, teknologi, dan tenaga kerja dari berbagai negara. Jadi di sini perusahaan tersebut bisa mendapatkan bahan baku yang tidak ada di dalam negara tersebut, sehingga bahan baku itu dibeli dari negara luar agar kebutuhan sehari-hari di negara tersebut dapat terpenuhi. Yang ketiga, efisiensi biaya. Produksi massal dan distribusi global bisa menurunkan biaya produksi. Nah, gini, misalnya kita perusahaan memproduksi produk lebih banyak, pasti biaya yang dikeluarkan lebih mudah, karena ketika perusahaan membeli bahan baku lebih banyak, pasti
penjual tersebut akan mengasih harga yang lebih murah. Yang keempat, inovasi. Persaingan global mendorong perusahaan untuk terus berinovasi. Persaingan di pasar global dapat mendorong perusahaan terus inovatif dan mengeluarkan ide baru untuk dapat menyaingi perusahaan-perusahaan lain di pasar global. Selanjutnya, investasi. Investasi di perekonomian terbuka merupakan salah satu keuntungan dari sistem perekonomian terbuka, yaitu pertukaran tenaga kerja dan investasi. Dalam perekonomian terbuka, negara terlibat dalam perdagangan internasional dengan negara-negara lain, termasuk perdagangan barang, jasa, dan modal. Investasi di perekonomian terbuka sangat penting dalam konteks keterlibatan pasar global karena memungkinkan negara untuk menarik modal asing yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi. Di sini contohnya, Indonesia memiliki potensi besar di pariwisata, khususnya di Pulau Lombok. Untuk mengembangkan sektor pariwisata ini, Indonesia membutuhkan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur seperti hotel, bandara, dan jalan. Tanpa investasi, mungkin Indonesia akan kewalahan untuk mencari modal dengan membangun infrastruktur yang ada. Oleh karena itu, perusahaan Indonesia sangat membutuhkan yang namanya investasi dari negara asing. Dan yang terakhir adalah kerjasama perdagangan. Kerjasama perdagangan dalam perekonomian terbuka adalah kerjasama antar negara dalam perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor barang, jasa, dan modal. Kerjasama ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan hubungan dagang antar negara. Kerjasama internasional seperti ini memungkinkan negara-negara saling bertukar barang dan jasa. Misalnya, Indonesia mempunyai banyak kopi, lalu kita kirim ke Amerika. Sebaliknya, Amerika mempunyai banyak pesawat, lalu mereka kirim juga ke Indonesia. Perusahaan dapat menjual produk mereka ke pasar internasional untuk meningkatkan pendapatan dan skala produksi. Diversifikasi pasar, mengurangi ketergantungan pasar domestik dengan menjangkau konsumen di berbagai negara. Maksudnya, perusahaan tidak hanya mengandalkan konsumen lokal saja, tetapi juga menjangkau konsumen di berbagai negara hingga keuntungan yang didapatkan bisa lebih banyak. Yang kedua, persaingan sehat, kualitas dan harga. Persaingan dari produk asing mendorong perusahaan domestik untuk meningkatkan kualitas dan menurunkan harga, memberikan manfaat bagi konsumen. Efisiensi, perusahaan harus beroperasi lebih efisien untuk tetap bersaing di pasar global. Perusahaan harus lebih meningkatkan efisiensi produknya sehingga mereka tetap berada di pasar global, tidak ketinggalan dengan negara-negara lainnya. Yang ketiga, akses ke sumber daya. Negara dapat mengimpor bahan baku dan produk yang tidak tersedia secara lokal sehingga mendukung proses produksi dan memenuhi kebutuhan domestik. Seperti yang tadi itu, banyak bahan baku yang tidak tersedia di suatu negara. Oleh karena itu, suatu negara memerlukan bahan baku dari luar untuk memenuhi kebutuhan di negara tersebut. Transfer, dan yang terakhir untuk keuntungan perekonomian terbuka adalah transfer teknologi dan inovasi. Keterlibatan dalam perekonomian terbuka memungkinkan transfer teknologi dan pengetahuan dari
banyak anak muda sekarang lebih memilih pakaian dari luar negeri ketimbang dari negaranya tersebut karena dianggap lebih bagus daripada di negaranya. Dan juga memilih makanan cepat saji dibandingkan makanan lokal karena dianggap lebih menarik untuk dilihat, untuk dinikmati. Ketiga, kebijakan ekonomi. Negara yang terlibat dalam perekonomian terbuka harus mengelola kebijakan perdagangan dan investasi yang kompleks yang dapat menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan industri domestik dan keterbukaan pasar. Pemerintah harus membuat kebijakan tentang perdagangan dan investasi yang sangat rumit. Mereka harus memikirkan bagaimana cara melindungi industri dalam negeri dan bagaimana cara menarik agar perusahaan asing bisa berinvestasi ke Indonesia. Jadi di sini pemerintah harus bisa putar otak gitu gimana agar keduanya tidak saling merugikan. Yang keempat, ketergantungan pada ekonomi global. Perekonomian terbuka dapat membuat suatu negara sangat bergantung pada kondisi ekonomi global. Fluktuasi dalam permintaan internasional, harga komoditas, dan krisis ekonomi di negara lain berdampak negatif pada perekonomian domestik. Di sini sebagai contohnya Indonesia dan harga minyak dunia. Indonesia adalah negara penghasil minyak. Jika harga minyak dunia turun drastis, maka pendapatan dari ekspor minyak juga akan turun. Hal ini bisa berdampak pada anggaran atau kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena perekonomian terbuka itu sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Di sini ada 4 sektor yang terdapat di ekonomi terbuka. Yang pertama, sektor rumah tangga terdiri dari individu atau keluarga yang berfungsi sebagai konsumen dan penyediaan tenaga kerja. Karakteristiknya adalah konsumsi rumah tangga, membeli barang, jasa, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penyediaan tenaga kerja. Anggota rumah tangga menyediakan tenaga kerja kepada sektor perusahaan, tabungan, dan investasi. Rumah tangga dapat menabung dan berinvestasi pada kontribusi akumulasi modal. Ada yang bisa memberikan contoh? Di sini ada contohnya, itu sebuah keluarga membeli makanan, pakaian, dan layanan kesehatan dari perusahaan karena tidak bisa memproduksi sendiri sehingga membeli dari sebuah perusahaan. Selanjutnya sektor perusahaan. Di sini sektor perusahaan itu mencakup semua jenis perusahaan yang memproduksi barang dan jasa untuk dijual di pasar. Karakteristiknya yang pertama, produksi. Perusahaan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga dan sektor lainnya. Ekspor dan impor. Perusahaan terlibat dalam perdagangan internasional dengan mengekspor produk ke luar negeri dan mengimpor barang dari negara lain. Di sini contohnya PT Unilever Indonesia. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam produk konsumen mulai dari sabun, deterjen, hingga makanan. Bahan baku yang digunakan berasal dari dalam negeri, namun sebagian lagi diimpor dari negara lain. Produk tidak hanya dijual dalam negeri, tetapi
padi juga diekspor ke negara-negara tetangga. Yang ketiga, sektor pemerintah. Sektor pemerintah mencakup semua lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengelolaan ekonomi. Pemerintah mengatur kegiatan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah melakukan pengelolaan untuk infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Pemerintah terlibat dalam negosiasi perjanjian perdagangan dan kebijakan tarif yang mempengaruhi perdagangan internasional. Di sini ada contohnya, itu pemerintah membangun jalan dan jembatan untuk mendukung transportasi barang dan orang yang membutuhkan efisiensi ekonomi. Pemerintah menerapkan tarif impor untuk melindungi industri lokal yang ada di persaingan asing. Dan yang terakhir yaitu sektor luar negeri. Nah, di sini. Sektor luar negeri. Sektor luar negeri mencakup semua interaksi ekonomi dengan negara lain, termasuk perdagangan internasional dan investasi asing. Karakteristiknya, sektor luar negeri berperan dalam mengekspor impor barang dan jasa antar negara. Mencakup investasi yang dilakukan oleh perusahaan asing di dalam negeri dan investasi domestik di luar negeri. Sektor luar negeri juga berkontribusi pada transfer teknologi pengetahuan antar negara. Di sini yang terakhir itu contohnya adalah investasi asing langsung. Perusahaan multinasional seperti Toyota dan Samsung mendirikan pabrik di Indonesia. Investasi ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga membawa teknologi baru dan meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Mungkin hanya ini ada yang dipertanyakan. Nah, di sini bagian terakhirnya ada kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan? Jadi dengan pendekatan yang tepat, perekonomian terbuka dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan dan kemakmuran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan ekonomi domestik adalah kunci untuk mencapai hasil